Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak, salam damai, salam toleransi, salam peduli teman-teman ya. Buat teman-teman kaula muda semuanya, kembali lagi bersama saya EJP Erwan Channel Podcast ya. Jadi seperti janji saya teman-teman, untuk kali ini saya ingin membahas tentang organisasi, yaitu kebetulan organisasi Karang Taruna ya teman-teman. Video yang dulu sudah dibahas mengenai tentang struktur, terus anggaran dasar KTKU, apapun KTKU itu sudah ada di video-video sebelumnya teman-teman ya. Untuk kali ini langsung saja teman-teman, tanpa berlama-lama, seperti biasa bagi teman-teman yang sudah 18 tahun ke atas, kalau mau ngopi dulu sambil beraktivitas, mungkin bisa sambil mendengarkan video saya ini ya, sebagai informasi atau edukasi atau juga sebagai sharing ya teman-teman ya. Jangan lupa kepada teman-teman, bagi ada masukan, saran atau kritik boleh secara terbuka ke video saya kali ini, silakan masukkan di kolom komentar ya. Langsung aja teman-teman, kalau video sebelumnya sudah membahas masalah anggaran dasar, selanjutnya kita akan membahas mengenai anggaran rumah tangga KTKU. Ini akan saya bacakan sekilas teman-teman seperti biasa. Saya tetap membaca teks ya agar tidak salah tentunya ya. Itu kita akan bahas per bab. Itu bab 1 ada tentang ketentuan umum. Itu ada pasal-pasalnya teman-teman ya. Untuk pasal 1 ketentuannya ini secara terbuka saja. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga ini saya rasa tidak masalah ya, karena ini sifatnya organisasi kemasyarakatan. Jadi buat teman-teman adik-adik semuanya yang belum tahu apa sih Karang Taruna, bertanya-tanya seperti apa, bentuknya apa, nah kita sharing sama-sama ya teman-teman ya. Ini bab 1 ada ketentuan umum, pasal satunya itu Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda non partisan yang tumbuh dengan dasar kesadaran tanggung jawab sosial oleh untuk masyarakat, khususnya generasi muda di wilayah desa, kelurahan, RT itu, atau komunitas sosial sederajat sampai tingkat nasional, bergerak terutama di bidang kesejahteraan sosial atau KESOS ya. Pasal 2 pengertian Karang Taruna. Karang Taruna pernah saya bahas juga, ini saya bahas lagi. Pengertian Karang Taruna. Karang Taruna Kridotomo adalah organisasi sosial kepemudaan ya. Kepemudaan atau kepemudian ya, jadi muda-mudi maksudnya ya, yang berdiri sendiri dan bersifat lokal serta merupakan salah satu pilar partisipasi masyarakat di bidang kesejahteraan sosial. Pasal 3 status Karang Taruna Kridotomo itu adalah diakui pemerintah secara de jure ya kan, melalui perundang-undangan dan kebijakan serta diakui secara de facto. Ya, terus pasal 4 tugas pokok. Ini perlu saya sampaikan. Apa sih tugas pokok Karang Taruna itu ya? Jadi tugas pokok Karang Taruna itu adalah memiliki tugas pokok bersama-sama pemerintah atau komponen masyarakat lainnya dalam menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial. Terus yang selanjutnya pasal 5, fungsinya apa Karang Taruna? Yaitu yang pertama melaksanakan kegiatan pendidikan, pelestarian lingkungan, berorientasi pada pengembangan. Yang kedua menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Saya ulangi, menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial. Yang ketiga menyelenggarakan dan menumbuh kembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, teman-teman ya. Yang keempat, membangun sistem jaringan komunikasi informasi dan kemitraan yang strategis ya. Itu yang keempat. Itulah tadi mengenai fungsinya ya teman-teman. Yang selanjutnya itu bab 2, jenis keanggotaan ya. Untuk KTKU ini khusus yang saya bahas ini. Tapi bisa saja nanti bisa bagi teman-teman yang kebetulan di desa atau di wilayahnya ada Karang Taruna bisa menjadi contoh saja ya, tidak harus sama masalah AD dan ART ini, tapi kurang lebih kita berpedoman tadi yang pernah saya sebutkan di video-video selanjutnya kepada Kementerian Sosial tahun 2000 berapa ya itu
tentang Peraturan Kementerian Sosial itu nomor 25 tahun 2019, teman-teman ya. Hampir lupa nih. Selanjutnya jenis keanggotaan itu ada anggota terdiri dari anggota pasif, aktif, dan anggota ahli waris ya. Selanjutnya pasal 2 ada anggota aktif. Apa sih anggota aktif? Anggota pasif dulu ya teman-teman, kita bahas. Apa sih anggota pasif? Anggota pasif adalah anggota yang bersifat setel pasif. Keanggotaan otomatis ya, ini seluruh remaja pemuda yang berusia 12 sampai 45 tahun yang berdomisili atau bertempat tinggal di lingkungan sekitar itu secara otomatis menjadi anggota Karang Taruna. Selanjutnya anggota aktif. Apa sih anggota aktif? Anggota aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader berusia 12 sampai 45 tahun karena berpotensi, berbakat, produktif ya, terus peduli ya kan. Itu aktif di dalam musyawarah atau pertemuan, aktif dalam mengikuti kegiatan termasuk gotong royong teman-teman ya. Kadang-kadang saya juga sampai bosan nih gotong royong teman-teman. Gimana ya teman-teman? Karena Karang Taruna ini adalah suatu pengabdian ya teman-teman. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita adalah mengabdi kepada masyarakat. Saya satunya aktif di bidang gotong royong. Yang ketiga adalah melaksanakan mengikuti program kegiatan yang diadakan Karang Taruna. Yang terakhir ditetapkan dalam surat keputusan ketua yang diketahui oleh ketua DPP. Nah, DPP itu apa? Dewan Pembina Pengurus, teman-teman ya. Itu tadi anggota aktif ya. Termasuk anggota aktif juga yang berhak memiliki aset ya. Kalau yang pasif dia tidak berhak memiliki aset karena alhamdulillah ketika itu ada aset ya. Ada tenda, terusan barang-barang alat masak-masak, pokoknya banyaklah aset-aset yang sudah ada ya kan. Nah, jadi anggota aktif ini tadi berhak atas aset yang ada. Kalau yang pasif itu tidak berhak tentu saja ya, tapi dia boleh ikut terlibat atau berpartisipasi boleh. Terus selanjutnya anggota tidak aktif. Nah, ini anggota tidak aktif ini tidak ya, namanya tidak aktif ya tidak aktif, tidak ikut gotong royong dan lain sebagainya. Itu biasanya anggota tidak aktif itu tidak mau aktif kadang-kadang, atau entah mereka itu ada kegiatan atau yang lain sebagainya ya. Yang jelas kalau tidak aktif ya namanya tidak aktif ya tidak aktif di segala bidang ya. Nah, anggota ahli waris. Ahli waris ini ketentuannya kalau di KTKU itu yang pertama anggota pendahulunya tidak tersangkut kasus kriminal atau hukum. Yang kedua pendahulunya tidak mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri. Ahli waris diturunkan hanya kepada satu orang garis keturunan. Jadi anggota ahli waris ini anggota yang dari contoh orang tuanya dulu pernah anggota, terus dia punya anak. Nah, itu contoh anaknya 5. Nah, itu yang menjadi ahli waris itu hanya cuma 1. Jadi kalau yang lainnya ingin masuk itu ada ketentuan lain yang berlaku lagi teman-teman ya kalau di sini. Itu ahli waris ya. Jadi intinya anggota ahli waris itu anggota yang diwariskan kepada garis keturunan, tapi hanya cuma 1 kesempatan saja teman-teman ya. Terus selanjutnya ada pasal 6 teman-teman, ini kadang-kadang terlewat pasal-pasal cuman nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman masih mengerti. Kewajiban anggota, apa sih kewajibannya? Yang satu, memahami, menghayati, melaksanakan apa yang telah ditetapkan. Yang kedua, berpartisipasi, peduli ya, dengan bersungguh-sungguh tentu saja. Yang ketiga, wajib memberikan keterangan baik secara lisan atau tulisan apabila tidak hadir. Itu wajib itu. Yang paling penting namanya Karang Taruna adalah menjaga nama baik ya teman-teman ya. Ini tadi ada yang selanjutnya pasal 7 hak anggota aktif. Ini kalau anggota aktif mempunyai hak teman-teman ya. Yang pertama ada hak menyampaikan pendapat itu secara lisan atau tulisan. Yang kedua memilih dan dipilih menjadi ketua atau kepengurusan. Yang ketiga mendapatkan perlakuan yang sama terhadap aset. Nah, tadi saya singgung sedikit masalah aset ya. Jadi mereka kalau yang aktif itu berhak mendapat aset. Contoh kalau mau minjem tenda itu ada ketentuan yang lebih ringan teman-teman, biasanya hanya mengisi uang kas saja ya. Terus yang keempat mendapatkan perlakuan perlindungan yang sama baik dalam kegiatan-kegiatan atau yang lain sebagainya ya teman-teman.
Terus selanjutnya ada di bab 3 itu pelindung. Pernah saya sebutkan pelindung itu dari pemerintah setempat, dalam hal ini Lurah Bangunjaya ya. Terus selanjutnya pasal 2 ada Dewan Pembina Pengurus atau disingkat DPP teman-teman ya. DPP itu apa sih? DPP itu merupakan majelis tertinggi teman-teman ya, yang beranggotakan pendiri atau founding father Krido Utomo. Dalam ini perlu saya sampaikan, jadi Krido Utomo itu dulunya itu bukan organisasi Karang Taruna teman-teman ya. Jadi perlu disampaikan, Krido Utomo ini dulu bukan merupakan organisasi Karang Taruna, tapi hanya perkumpulan masyarakat ya, perkumpulan masyarakat yang terbentuk terus diberi nama Krido Utomo ya kan. Itu oleh pendahulu-pendahulu kami. Tentu saja kalau seperti saya ini orang tua saya dulu alhamdulillah itu salah satu pendiri Krido Utomo, tapi dulunya belum menjadi Karang Taruna teman-teman ya. Jadi Krido Utomo ini perlu diketahui dulunya itu hanya perkumpulan kemasyarakatan ya, yang bergerak di bidang ya hampir sama, cuman nama, tujuannya, terus secara struktural itu agak berbeda kalau dengan Karang Taruna itu. Jadi apa sih DPP ini? Itu adalah pendiri, mantan pengurus, itu pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dipilih ya, berdasarkan sesuai musyawarah tentu saja teman-teman ya. Terus apa tugasnya? Itu memberikan pembinaan terhadap Karang Taruna. Yang kedua, menampung aspirasi masyarakat. Yang ketiga, menjalankan fungsi litbang dan kontrol ya teman-teman. Yang keempat, mengambil alih. Nah ini penting teman-teman. Jadi DPP ini dapat mengambil alih kepengurusan apabila kepengurusan Karang Taruna ini tidak berjalan atau vakum atau ada masalah. Jadi DPP ini berwenang untuk mengambil alih teman-teman ya. Contoh nih, dari ketua umum sampai ke bawahnya ini tidak aktif atau vakum, tidak ada kegiatan atau mundur atau macet bahasanya ya teman-teman ya. Nah, itu DPP ini bisa mengambil alih teman-teman. Itu. Terus selanjutnya ada pasal 3 itu pengurus, ketua umum. Nah, untuk ketua umum dan struktur yang lain-lainnya nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya teman-teman ya. Apa tugas ketua umum sampai ke komisi-komisi ya teman-teman. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Untuk video kali ini untuk membahas anggaran rumah tangga mungkin cukup ini dulu tentang edukasi atau sharing mengenai informasi organisasi Karang Taruna ya. Untuk kedepannya kita akan bahas mengenai tugas dari ketua umum sampai ke komisi-komisi teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, apabila ada saran, kritik dan masukan silahkan masukkan di kolom komentar, jangan ragu. Kami sangat terbuka di Karang Taruna ini dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.